201004 dari Prodi Sarjana Keperawatan A tingkat 2, di mana di sini saya akan menjelaskan materi tentang therapeutic relationship atau hubungan terapeutik antara perawat dengan klien atau pasiennya. Dari topik tersebut ada 4 hal yang akan saya bahas. Yang pertama ada definisi, yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada hal-hal yang perlu dipahami dalam hubungan terapeutik, yang keempat ada faktor penting untuk mengembangkan suatu hubungan terapeutik tersebut. Yang pertama saya akan membahas definisi dari hubungan terapeutik. Jadi hubungan terapeutik antara perawat dengan klien adalah suatu hubungan kerjasama yang ditandai dengan tukar-menukar perilaku, pikiran, perasaan, dan pengalaman dalam membina suatu hubungan intim yang terapeutik. Jadi dalam hal ini perawat menjadikan dirinya sendiri sebagai suatu alat untuk membina hubungan terapeutik tersebut, dan perawat juga akan menggunakan komunikasi baik itu komunikasi verbal maupun non-verbal dalam membina suatu hubungan untuk meningkatkan tingkat kesembuhan dari klien atau pasiennya. Kedua, saya akan membahas tujuan dari hubungan terapeutik. Jadi tujuannya itu ada 4 tujuan. Yang pertama ada kesadaran diri, penerimaan diri, dan meningkatkan kehormatan diri. Yang kedua ada identitas pribadi yang jelas. Yang ketiga ada kemampuan untuk membentuk keintiman, ketergantungan, dan hubungan interpersonal. Yang keempat ada mendorong fungsi dan meningkatkan kemampuan terhadap kebutuhan yang memuaskan. Yang ketiga ada hal-hal yang perlu dipahami dalam melakukan hubungan terapeutik. Jadi ada 5 hal yang perlu kita pahami dalam melakukan sebuah hubungan terapeutik. Yang pertama, perlu memahami adanya hubungan antara perawat dengan klien. Yang kedua, hubungan ini merupakan suatu kondisi dari asuhan keperawatan. Yang ketiga, hubungan ini bersifat mutual. Yang keempat, kedua pelaku dalam hubungan ini harus saling mengenal keunikan dari masing-masing pelaku atau masing-masing pribadi dan keunikan statusnya sebagai manusia. Yang kelima atau yang terakhir yaitu perawat harus benar-benar memahami apa perannya dalam hubungan antara perawat dengan klien. Yang keempat, ada faktor penting untuk mengembangkan hubungan terapeutik. Jadi ada 5 faktor yang digunakan untuk mengembangkan hubungan terapeutik. Yang pertama, rapport atau hubungan. Yang kedua ada trust atau kepercayaan. Yang ketiga ada respect atau menghargai. Yang keempat ada genuinesis atau kebenaran. Dan yang kelima ada empati. Faktor yang pertama ada rapport atau hubungan. Jadi rapport itu merupakan kesan pertama yang dapat muncul setelah kontak pertama antara perawat dengan kliennya. Rapport dapat muncul karena adanya perasaan diterima, kehangatan, persahabatan, kesukaan yang sama, dan tingkah laku yang tidak membuat atau menimbulkan kesan negatif dari klien. Misalnya contohnya ketika perawat datang ke ruangan pasien, perawat tersenyum menyapa pasien, menjawab pertanyaan pasien dengan cerdas, dan tentunya tidak menyinggung perasaan dari pasien. Faktor yang kedua ada trust atau kepercayaan. Jadi kepercayaan merupakan suatu fondasi dari sebuah hubungan, terutama pada hubungan terapeutik ini. Kepercayaan harus diperoleh oleh seorang perawat dari pasiennya, karena itu perawat harus membangun sebuah hubungan BHSP atau bina hubungan saling percaya antara perawat dengan klien. Untuk mendapatkan kepercayaan klien, perawat harus menunjukkan sikap caring kepada klien. Misalnya selalu ada ketika klien membutuhkan, menepati janji, jujur, bertanggung jawab, dan bisa menyimpan rahasia yang diberikan klien kepada perawatnya. Yang ketiga ada respect atau menghormati. Adalah sikap di mana kita mempercayai nilai diri seseorang meskipun dia memiliki tingkah laku yang kita sendiri pun tidak dapat menerimanya. Perawat harus menaruh sikap hormat kepada klien meskipun klien menunjukkan sikap yang tidak biasa bagi masyarakat kebanyakan. Beberapa sikap yang dapat ditunjukkan oleh perawat untuk menunjukkan rasa hormat kepada klien, misalnya selalu memberikan senyum pada klien, selalu menyapa klien dengan baik, memanggil namanya, mengucapkan salam, dan selalu menyediakan waktu ketika klien membutuhkan. Faktor yang keempat ada genuinesis atau kebenaran, di mana merupakan suatu sikap apa adanya dari seorang perawat, sikap di mana perkataan serta perilaku atau perbuatan itu berjalan dengan sejalan, sikap tidak berpura-pura yang dilakukan oleh perawat. Jadi sikap apa adanya ini adalah salah satu sikap yang mampu mengantarkan perawat untuk mendapatkan suatu kepercayaan dari kliennya, dan jika perawat mendapatkan kepercayaan dari kliennya, maka perawat akan lebih mudah untuk melakukan suatu tindakan keperawatan. Faktor yang kelima atau faktor yang terakhir ada empati. Jadi empati merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh individu untuk bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Perawat harus memiliki sikap empati dalam dirinya agar dapat ikut merasakan apa yang pasiennya rasakan, apa yang pasiennya pikirkan, sehingga perawat dapat mempermudah dirinya untuk melakukan suatu tindakan keperawatan. Perawat juga dituntut untuk mampu menunjukkan perasaan empati ini dalam bentuk kata-kata dan mampu mengekspresikannya dalam bentuk perilaku. Sekian materi yang dapat saya paparkan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Bila kalian menyukai video saya, kalian bisa menekan tombol like, menekan tombol lonceng, dan menekan tombol subscribe. Dan see you in the next video.